Banyak sekali memang yang orang-orang yang pengen belajar gimana caranya mendapatkan income lewat internet sebagai content creator. Nggak perlu followers ratusan ribu untuk hasilin ratusan juta per bulan. Temukan frameworknya di Rich Creator Black Book sekarang. Guys, saya lagi di Medan nih, kemarin barusan acara Rich Creator Gathering Medan. Dan lumayan banget ternyata di Medan ya. Awalnya cuman daftar kayak 20-an orang gitu, 25 orangan gitu. Tapi H-2, H-1, wah itu ngebut sekali tuh. Dan akhirnya kemarin rame banget kayak 80 orang lebih gitu join gitu kan. Pengen jadi Rich Creator, pengen jadi content creator dan kemudian pengen jadi Rich Creator. Nah memang saya lagi muter-muter. Bulan depan kita akan ada di Jogja untuk acara Rich Creator Gathering. Jadi banyak sekali memang yang orang-orang yang pengen belajar gimana caranya mendapatkan income lewat internet sebagai content creator. Ya, jadi nggak cuma dapat endorse aja, tapi gimana sih benar-benar bisa memaximize income-nya. Karena kalau Rich Creator kan targetnya adalah 100 juta per bulan dari konten gitu ya. Jadi video kali ini saya pengen bikin sebuah checklist. Urutannya apa saja sih yang harus dikerjakan ketika Anda pengen jadi seorang Rich Creator. Oke, yang pertama adalah Anda punya satu problem yang pengen Anda solve. Apapun itu. Ya, jadi kemarin sampai ada yang kayak, saya nggak punya problem di hidup saya. Ya mungkin ini penumbuh rambut juga bisa gitu kan, peninggi badan, penggemuk badan. Dan kemarin akhirnya berdiskusi di kelas seperti itu. Jadi ada yang bilang bahwa saya pengen membantu orang untuk meningkatkan berat badannya. Ya nggak apa-apa juga. It's okay gitu teman-teman. Jadi intinya adalah ambil satu problem. Itu yang paling penting. Kedua adalah Anda pasti punya solusinya. Jadi punya problem, kemudian punya solusinya. Di luar sana, solusi itu banyak sekali. Dan kebanyakan orang akan bingung solusinya mana. Banyak orang yang kayak, saya sudah browsing di YouTube, saya sudah cari-cari di Google, dan ternyata saya malah kebingungan harus mulai dari mana. Nah, ini problem. Mulai dari mana kebingungan ini juga sebuah problem. Maka kalau Anda bisa merumuskan ini loh, satu ini, solusi dari problem ini, maka orang nggak akan bingung lagi. Ya, jadi sesimpel itu, sesederhana itu. Bahkan kemarin di Amerika itu ada sebuah online course yang ngajarin gimana caranya ngajarin anak kecil, baby lah ya, 10 bulan, untuk potty training, BAB, duduk di toilet. Karena ternyata kalau di Indonesia mungkin duduk di toilet ya udah duduk kan keluar sendiri gitu ya. Tapi kalau di sana dibahas banget kayak misalnya anak Anda tantrum gimana, teriak-teriak nangis terus nggak mau gimana. Nah itu ada modul-modulnya. Jadi ada satu problem. Kemudian ada satu solusi, kemudian ketiga dibuat step by step-nya atau dibuat framework-nya. Jadi ada urutan, step 1 begini, step 2 begini, step 3. Jadi orang itu butuh urutan. Nah, saya sendiri punya 5 buku saat ini kan, ada Content Creator Black Book, List Building Black Book, AI, Copywriting, dan seterusnya ya, Rich Creator Black Book. Ketika saya buka atau saya show itu di meja ketika pameran, ketika event, pertanyaan orang selalu sama. Dan dari 5 buku ini, baca yang mana duluan? Nah, selalu orang butuh structure. Ya, jadi framework ini adalah structure-nya sebenarnya. Jadi ada problem, ada solusi, kemudian ada structure-nya nih, ada urutannya, step 1, step 2, step 3, dan seterusnya. Dan kalau Anda bisa memberikan nama ke structure Anda, dikasih nama, misalnya kayak Robert Kiyosaki punya namanya Cash Flow Quadrant. Nah, kayak gitu. Ada namanya, kemudian Anda bisa kasih harga. Maka akan jadi sebuah produk. Oke, jadi itu ya urutannya ya. Jadi punya problem, punya solusi, punya framework. Nah, problemnya bebas sebaiknya dari pengalaman hidup Anda. Ya, ini untuk pertama kali. Jadi kalau Anda baru mulai, pengalaman hidup Anda, pengalaman kerja Anda, apa problem yang 5 tahun terakhir Anda selesaikan. Nah, itu semua bisa Anda kemas ya. Jadi problem, solution, and then framework. Nah, kemudian setelah ketemu ini semua, maka buatlah ini menjadi sebuah produk. Produknya bisa ebook, bisa e-course. Paling enak kayak begitu. E-book lebih gampang saat ini ya karena Anda tinggal ngetik aja kan selesai ya. Apalagi bisa dibantu oleh ChatGPT. Tapi kalau misalkan bikin e-course kan Anda harus syuting. Tapi saya suka dua-dua. Saya suka bikin video kayak begini. Hari ini nggak ngapa-ngapain, saya syuting nih. Ya jadi memang saya suka ngelakuin syuting seperti ini. Energinya beda dan kalau dibuat sebagai produk biasanya e-course akan lebih mahal daripada e-book. E-book biasa sekitar 99.000 sampai 200.000. Kalau e-course bisa mulai dari 300.000 sampai jutaan. Jadi harganya menentukan. Jadi buat Anda yang baru mulai bisa start dari ebook, dan kalau Anda nggak tahu bikin ebook itu seperti apa, step by stepnya lengkap seperti apa, just klik link di komen aja, di deskripsi di komen, saya sertakan itu link, ada course saya 100 juta mini ebook profit formula. Step by step gimana caranya Anda untuk bisa membuat sebuah ebook sampai laku dijual. Oke. Berikutnya, ketika sudah selesai, e-booknya sudah jadi atau e-course-nya sudah jadi, maka step berikutnya adalah Anda upload ini di Tribeversity melalui link creator
creator.tribelio.com ya, http://creator.tribelio.com. Anda upload lewat situ. Anda masukkan aja dan itu free, gratis. Anda tinggal upload aja di situ. Nah, kemudian setelah ini jadi semuanya sudah di-upload, saatnya Anda promosi. Maka untuk promosi Anda bisa menggunakan sosial media Anda, seperti saya gunakan sosial media saya untuk bikin kolam waiting list. Ini optional by the way teman-teman, karena ada produk saya yang pakai waiting list, ada produk saya yang langsung jualan aja. Jadi ini optional. Saran saya ada beberapa pertimbangan. Kalau Anda langsung jualan dan tidak laku, maka saran saya bikinlah grup WA. Kenapa? Karena Anda bisa berkomunikasi, bisa ngobrol, bisa tanya jawab, Anda tahu market Anda seperti apa. Karena kunci dari jualan adalah Anda mendatangkan market yang tepat. Tapi kalau Anda berpikir bahwa marketnya sudah didatangkan, nggak ada transaksi, kemungkinan besar market yang Anda datangkan ini tidak tepat atau kurang tepat. Atau malah sampah semua. Jadi, buatlah kolom WA ini untuk uji coba di awal. Tapi ada kolom WA yang berbeda lagi. Kalau punya saya adalah, saya pengen ngumpulin di satu tempat, kemudian next step-nya adalah saya bikin webinar jualan. Tidak semua produk saya lakukan seperti itu, makanya sekali lagi ini optional. Tapi biasanya saya akan bikin kolom WA, kemudian saya ajakin ke webinar. Oke, di webinar baru saya jualan. Anda bisa aja dari kolom WA langsung jualan, bisa aja. Saya juga pernah ngelakuin hal seperti itu. Jadi ini dua part ini optional, tetapi Anda harus menggunakan sosial media Anda untuk berjualan. Karena customer terbaik Anda adalah your followers sebenarnya. Customer terbaik Anda bukan di tempat lain. Baru kalau followers Anda sudah Anda jualin dan laku, barulah Anda pikirkan untuk mulai pasang ngiklan. Nah, bedanya apa? Saya kemarin juga ngelakuin dua hal. Kolom WA saya misalkan ya, kolom WA saya bikin dua. Yang satu adalah kolom WA dari follower saya, organic traffic. Dan yang satu adalah kolom WA dari iklan saya, paid traffic. Nah, dua ini saya bandingkan. Ternyata yang masuk ke kolom WA dari follower saya, ini sudah lebih matang. Tapi kalau yang lewat iklan, wah ini mentah sekali. Mereka pertanyaannya benar-benar kayak, ini grup apa, ini nggak jelas sekali. Bahkan ada yang minta utangan duit, minta hutang duit, minta lowongan kerjaan, kayak gitu di kolam yang dari iklan. Jadi dari iklan memang mesti difilter lagi. Ya, jadi ada yang organik, ada yang paid traffic. Dan konversinya ternyata yang sudah organik akan lebih tinggi. Maka saran saya adalah bikin followers Anda benar. Jadi jangan posting yang nggak jelas, kemudian tidak memperhatikan siapa target market Anda, followers Anda, dan sebagainya. Anda mesti clear siapa target market Anda, supaya followers Anda ini benar-benar berbobot, benar-benar orang yang suka konten Anda, topik Anda, tema Anda, bukan random people aja. Ya, jadi kalau misalkan random people aja sih, ya buat apa juga kita bikin social media kan. Nah, terakhir adalah ketika ini sudah selesai pasang iklan dan sudah jalan nih ceritanya, berarti Anda memiliki yang namanya winning product. Nah, kalau winning product ini sudah selesai, maksudnya sudah dapat nih, maka saatnya untuk skill lebih besar lagi, yaitu dengan pasukan affiliate. Anda bikin pasukan affiliate. Nah, pasukan affiliate terbaik juga adalah dari followers Anda atau dari buyers Anda yang sudah beli produk Anda. Anda tawarin mereka untuk jadi pasukan affiliate. Sebaiknya juga, ini saran juga, bikin kolam WA atau Telegram untuk pasukan affiliate Anda, di mana Anda bisa berdiskusi dengan mereka. Anda bisa ngajarin mereka. Cara Anda jualan diduplikasi oleh mereka, sehingga Anda punya pasukan yang cukup banyak. Nah, dari situ tugas Anda berikutnya adalah membuat marketing kits. Bikin banner, bikin video, bikin script, bikin apapun itu untuk mereka gunakan untuk promosi mereka. Karena biasanya affiliate itu mereka membutuhkan informasi lebih banyak lagi, membutuhkan kreatif lebih banyak lagi, sehingga Anda perlu mensupport mereka untuk memberikan hal-hal seperti itu. Oke, jadi kalau Anda di sini kebetulan nonton ini dan pengen jadi affiliate saya juga bisa ya. Jadi klik link di bawah aja, ada join affiliate juga. Nah, join affiliate di situ Anda bisa menjualkan produk-produk winning produk saya. Ada yang tadi kelas ebook, ada buku fisik saya, semuanya ada di situ. Ada di triversity.com. Jadi kalau produk-produk saya yang ada di triversity.com, Anda juga bisa jualin sebagai affiliate. Komisi affiliate di Triversity adalah mulai dari 20%. Jadi cukup lumayan tanpa ada batasan ya. 20% udah nggak ada batasan kayak per order maksimum Rp20.000. Nggak ada kayak begituan. Jadi bener-bener kalau kelasnya harganya 1 juta, ya Anda dapat langsung Rp200.000. Lumayan banget lah ya. Laku satu segitu. Ya, jadi itu adalah step by step yang sudah saya siapkan buat Anda supaya Anda bisa segera mulai jadi seorang rich creator. Dan ingat, jadi rich creator kayak begini, semua step yang saya katakan ini nggak makan waktu banyak kok. Anda bisa melakukannya di sela-sela kegiatan Anda sebagai pekerja kantoran, misalnya weekend atau malam hari Anda posting, Anda bikin konten, itu nggak ada masalah. Siapkan waktu 1 jam sehari, 30 menit sehari, deep focus work.
selesai sih. I think sebulan juga sudah beres. Habis itu tinggal ada jualan, Anda mendapatkan passive income lebih dari situ. Syukur-syukur kalau income-nya bisa melebihi dari gaji utama Anda sebagai karyawan atau pekerja kantoran. Ya kan, lumayan ya. Apalagi kalau bisa lebih tinggi dari bisnis Anda. Alright, so I think itu aja. Thank you so much for watching. See you in the next video. Bye-bye.